Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Hijau di Hati. Apa kabar sahabat semua di pagi yang cuacanya mendung ya, ini mendung. Ya, semoga tetap sehat, semangat ya. Dan tentu doa yang terbaik buat sahabat semua, semoga dimudahkan segala urusannya, diberikan rizki yang berlimpah, amin. Sahabat semua, kali ini Bunda akan potong tunas ya, tunas pada bagian batang ya. Jadi ini ada tunas di sebelahnya, tapi ada juga tunas yang tumbuh di batang seperti ini. Nah, kalau ini dibiarkan ya, kalau dibiarkan nanti ujung-ujungnya nggak kuat ya, nggak kuat ini batang yang bagian ini, karena ini yang atas dua cabang, kemudian semakin lama kan tentunya semakin lebar nih daunnya nih. Ini lebih lebar dari yang daun-daun semula sebelumnya ya. Nah, ini semakin lebar, nanti tambah lebar lagi, dan dua batang. Jadi nanti nggak kuat yang di sini. Oleh karena itu ini harus segera dipotong ya. Nanti yang ini akan tumbuh, akan lebih cepat besar, dan ada kemungkinan juga nanti akan tumbuh lagi di sampingnya seperti ini ya. Nah ini ya sahabat semua, ini adalah Aglonema sucsom. Nah ini kalau ini sambil sharing ya. Nah, ini kenapa Bun? Ini pada waktu itu sempat terkena sinar matahari karena letak di pinggir ya, sempat terkena sinar matahari langsung ya, jadi seperti ini ujung-ujungnya ya, jadi seperti terbakar. Ini bukan karena ada bakteri hama gitu, bukan, ini karena memang kena panas langsung. Ini juga hampir, ini yang ini tuh udah agak-agak mutung tuh. Memang ini perlu sinar matahari, tetapi tidak bisa langsung terkena sinar matahari ya. Nah oke, kita lanjutkan materinya sekarang ya. Jadi mau Bunda potong di sini ya. Nih, jadi dipotong bagian sini ya, jadi nanti biar ada sisa daun, untuk daun pancing lah ya. Jadi potong bagian sini. Nah ini ya, di sini. Jadi daun pancingnya ada 4 ya. Ini saja di sini. Nah, kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus hati-hati. Nah ini tuh kan ada 2 tunas ya, tunas, tapi di batang bagian atas tuh lebih subur nih tunasnya, tuh lebih besar batangnya aja segini, hampir sama dengan batang yang ada di bawahnya. Jadi nanti kalau nggak diambil, nggak dipotong ya, ini nanti akan kekuatannya kurang. Nah setelah dipotong seperti ini ya, ini kita kurangi saja daunnya. Nah, kalau berani ini dipotong lagi, kemudian dicacah ya, tapi ini enggak lah, ini ya, kita langsung ini saja, langsung tanam di pot. Kurangi daunnya.
ini ada calon akarnya ini ya, sudah ada calon akar. Nah, setelah dipotong seperti ini, diratakan dulu. Ini sayang banget ada calon akar ya. Kemudian dilap dulu ya, sampai nggak keluar apa cairan di sini ya. Nah, ini juga ya sama yang bekas dipotongnya. Ini dilap dulu. Nah, seperti ini. Kemudian diberi betadin seperti biasanya ya, agar luka ya bagian yang bekas dipotong ini, di sayat ini tidak menimbulkan, tidak terjadi infeksi seperti ini juga ya. Nah, kita biarkan dulu sebentar ya, jadi agak-agak mengering. Nah, seperti ini. Setelah itu kita beri antrakol. Nah, ini antrakolnya bisa dibuat seperti pasta dulu, bisa ya. Tapi seperti ini juga bisa. Ini sudah lengket ini. Ini nanti kalau dimasukkan ke media ini nggak pudar ya ini. Dah. Nah, seperti ini. Ini juga ya. Nah, setelah dipotong seperti ini kan nggak membawa akar ya. Karena tidak membawa akar, maka akan kita sungkup ya. Tujuannya disungkup ini adalah supaya tidak stres ini daunnya ya, di samping menunggu tumbuhnya akar ya. Ini kita sungkup saja. Kalau nggak disungkup bagaimana ya? Ya bisa saja, hanya nanti stresnya ini terlalu lama. Kan biasanya kalau stres udah nanti daunnya ada yang layu, kemudian bahkan kadang ada yang nggak hanya layu ya, ada yang mati ya daunnya ya. Kemudian kalau yang nggak layu itu untuk pulih lagi, untuk supaya berdiri lagi itu juga butuh waktu ya. Nah, tapi kelebihannya kalau disungkup terlebih dahulu sekitar 1 bulan, nanti ini keluar akar. Ketika sudah keluar akar, dibuka, sudah nggak melalui stres lagi. Kemudian muncul daun berikutnya. Nah, untuk memudahkan kita menyungkup, ini daunnya kita susun seperti ini ya, disusun supaya tidak tidak ngelembreh ya. Kemudian kita ikat ya. Silakan menggunakan karet kayak tali rafia ya. Yang penting ini supaya bisa menyatu seperti ini. Nah, ini ya, ini menggunakan karet. Nah, setelah itu baru kita tanam di pot ya. Ini pot udah menggunakan pot ukuran 12 ya. Dan ini medianya yaitu hanya sekam mentah saja ya. Tapi ini sudah Bunda fermentasi. Nah, seperti ini. Biasanya itu 1 bulan keluar akar ya. Tapi sebulan itu walaupun belum panjang itu sudah keluar akar. Nah, seperti ini ya. Setelah itu baru kita siram ya. Kita siram sampai
sampai seluruh medianya ini basah semua ya. Sampai basah semua ya. Nah ini direndam ya, direndam seperti ini selama kurang lebih 1 jam ya. Jadi ini medianya betul-betul sudah basah ya. Karena apa? Karena ini nanti kita sungkup. Setelah disungkup itu kita nggak menyiram lagi ya, karena dengan disungkup itu kan tidak terjadi penguapan ya. Jadi betul-betul udaranya nggak keluar ya. Nah ini jadi anggap ini sudah direndam ya, kemudian kita sungkup ya. Nah cara menyungkupnya, kita tutup menggunakan plastik ya, tutup seperti ini, atau bisa kita masukkan ke sini potnya. Jadi kalau memang plastiknya bisa lebih besar, masukkan saja ya. Tapi kalau plastiknya sekiranya nggak cukup, itu ya ditutupkan di atasnya. Nah ini kan nggak cukup ini kalau diikat ya, harus plastik yang lebih besar, atau seperti ini saja ya. Kita tutupkan di atasnya. Nah kita tutupkan seperti ini, sudah tertutup. Kemudian yang di sini kita ikat rapat-rapat ya. Jadi betul-betul rapat, maka tidak di sini di dalam pot ini ya, daun ini tetap lembab ya. Nah setelah ditutup kita ikat ya. Ini Bunda menggunakan karet ya. Silakan menggunakan apa ya, bisa dengan menggunakan bawahnya ini, bisa dengan menggunakan solasi juga bisa. Yang penting di sini ini rapat ya, kenceng ya, maksudnya kenceng ya. Kalau sudah kenceng pasti rapat. Nah ini Bunda menggunakan tali karet ya. Kalau menggunakan raffia rasanya kurang, biasanya merosot gitu ya. Jadi lebih baik gunakan karet. Atau di sini dikeliling diikat dengan menggunakan isolasi ya, lakban. Nah seperti ini ya. Jadi ini harus betul-betul kenceng. Nah seperti ini ya. Dan yang cara seperti ini juga sudah pernah Bunda upload ya. Sudah, kalau seperti ini tunggu sekitar 1 bulan, atau sesekali kita lihat kok kayaknya medianya kering ya, itu bisa kita siram lagi. Tapi sebetulnya nggak disiram nggak apa-apa. Nah supaya lebih aman, supaya nggak ragu, ini kita kasih tatakan di bawahnya, kemudian diberi air ya. Tuh, ini nggak siap tatakannya. Nah jadi seperti ini ya. Tuh ya. Jadi ini nanti nggak layu ya, nggak stres ya, karena ini sudah ditutup rapat. Nah ini jadi cara menyungkup ya. Ini jadi Bunda ulangi cara menyungkup ya. Siapa tahu bunda-bunda nggak buka video Bunda yang cara menyungkup ya. Jadi seperti ini. Oke, terima kasih ya sahabat semua. Video kali ini terima kasih sudah mendukung channel Bunda, dan
Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.